Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulurku di luar sana. Semoga di kesempatan malam Jumat Wage ini lur, walaupun kondisinya hujan, gerimis, dan memang ini musim penghujan lur, waktunya kita sebagian dari sedulur-sedulur kita itu terserang flu. Semoga aja sedulur-sedulurku di luar sana masih tetap sehat, masih tetap bisa menyaksikan dan mengikuti streaming Padepokan Pusat Kumbang Malam dan berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan saya lur. Spesial di kesempatan malam Jumat Wage ini akan saya sampaikan tentang bagaimana memahami atau cara cepat lah, saya sampaikan cara cepat mempelajari ilmu-ilmu gaib. Mungkin sebagian dari kita menanyakan, kenapa setiap kita pasti penasaran dengan sesuatu hal yang gaib? Kenapa setiap orang pasti akan dipaksa di dalam kehidupannya oleh sesuatu keadaan, oleh sesuatu permasalahan, hingga orang tersebut berusaha mencari sesuatu hal yang bersifat gaib atau ilmu-ilmu spiritual? Itu setiap orang pasti merasakan itu loh. Untuk itulah saya ingin berbagi pengalaman tentang apa sih gaib menurut pemahaman saya yang selama ini saya menekunin sudah hampir 40-an tahun loh. Dan berbagai hal yang diceritakan oleh lingkungan atau diceritakan oleh masyarakat kita, saya mencoba mendalami itu. Gaib menurut versi saya, versi Kumbang Malam, adalah sesuatu hal yang kita tidak tahu. Asal kita nggak tahu gitu aja, itu kita anggap gaib loh. Itu menurut pemahaman Kumbang Malam. Dan gaib sendiri itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang mutlak, ada yang nisbi. Mutlak itu rahasia Tuhan kita. Semua sesuatu hal yang gaib itu semua menjadi rahasianya dan kita sebagai manusia tidak bisa bersentuhan dengan itu. Nisbi adalah sesuatu yang kita cari, sesuatu yang kita pelajari, yang akhirnya kita menemukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, dengan cara kita belajar dan belajar, sehingga kita menemukan unsur gaib, cuman sebatas nisbi, sebatas sebagian kecil aja. Itu menurut versi Kumbang Malam. Kalau saya kasih contoh pemahaman sedulur-sedulurku di luar sana menyampaikan atau memahami tentang gaib adalah sesuatu hal yang kasat mata, sesuatu hal yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasa. Menurut saya akan ada pemahaman yang kurang pas dengan Kumbang Malam. Salah satu contoh apa? Contoh simpel, AC itu aja loh. Kita merasakan hawa dingin, kita lihat nggak bisa, nggak ada. Dari mana hawa itu bisa keluar? Apakah itu kategori gaib? Pasti jawab bukan. Kenapa? Karena dia AC, alat elektronik. Pasti sedulurku alasan seperti itu. Coba kita lari ke hal yang lain. Ketika kita buang kentut atau buang gas gitu aja lah. Bau pasti setiap orang merasakan. Apakah itu gaib? Pastinya alasan bukan lagi. Itu kalau gaib menurut saudaraku di luar sana sesuatu hal yang kasat mata. Untuk itulah selama sekian tahun saya pengalaman saya simpulkan ya seperti yang tak sampaikan tadi. Asal kita tidak tahu lah itu sesuatu hal yang gaib. Apakah jin, gendruwo, demit, kuntilanak dan lain sebagainya masuk kategori gaib? Iya, masuk kategori gaib bagi yang tidak tahu. Bagi yang sudah tahu, apakah dia kategori gaib? Bukan loh. Gak mungkin, bukan. Karena sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kalau saudara-saudaraku hidup di lingkungan di Pulau Jawa pasti mengenal orang namanya punya pesugihan, punya tuyul,
punya sanggar pamujan dan lain sebagainya. Pertanyaanku, apakah orang yang punya tuyul itu dia tidak melihat tuyulnya? Nggak mungkin lur, pasti dia juga melihat, juga sudah terbiasa. Itu hal-hal yang saya simpulkan. Selain itu dari belajar dari pengalaman saya sendiri loh. Saya itu mempelajari gaib selain dibimbing langsung oleh orang tua saya sendiri, saya itu tipe orang yang penasaran. Saya mendengar apapun yang diceritakan oleh lingkungan, saya jalani loh. Wasamute, ngebleng, pati geni, ngintir, ngelowong, tak jalani itu dalam proses waktu yang sangat lama. Dalam pengalaman-pengalaman saya menjalani tersebut, saya menemukan beragam pengalaman. Yang mana pengalaman saya tidak bisa saya jelaskan kepada semua sedulurku di luar sana. Karena apa? Bisa jadi pengalaman yang saya lihat, pengalaman yang saya rasakan, itu hanya merupakan celotehan. Dan sebagian orang menganggap saya gila. Ini yang tak sampaikan itu pengalaman sebagian kecil pengalaman saya loh. Makanya selama sekian puluh tahun itu saya punya kesimpulan seperti itu. Gaib itu sesuatu hal yang kita tidak tahu loh. Dan setiap kita pasti akan mempelajari atau akan mencari sesuatu hal yang bersifat gaib atau sesuatu hal yang berbau spiritual, berbau klenik lah. Setiap di antara kita semua akan mengalami. Kenapa? Sadar atau tidak, di dalam jasad fisik kita ada sesuatu hal yang gaib yang namanya ruh, yang mereka sudah mengalami perjalanan dari alam roh, alam kandungan sampailah ke alam dunia, yang akan mengalami perjalanan-perjalanan yang lain lagi. Sehingga kita secara sadar ataupun tidak itu menyukai sesuatu hal yang gaib ini. Dan sadar atau tidak, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita akan dibenturkan oleh sesuatu permasalahan, yang mana permasalahan itu akan membuat air mata kita menetes. Permasalahan itu yang membuat kita menangis, seolah-olah putus asa. Kita nggak bisa menuliskan semua itu. Dan akhirnya kita dituntun oleh sesuatu hal. Kita diarahkan untuk ke hal-hal yang bersifat spiritual. Mungkin melakukan sholat ibadah malam, tiap malam bangun, mungkin puasa, mungkin wiritan, dan lain sebagainya. Itu di luar kesadaran saudaraku, di luar kesadaran sedulurku. Dan itulah sesuatu hal yang gaib, menuntun diri kita untuk menuju yang gaib. Paham loh ya? Kalau sudah memahami itu, ketika kita mau mempelajari sesuatu hal yang gaib, yang harus kita lakukan apa yang pertama? Yang pertama adalah cari orang yang benar-benar mengerti tentang itu. Cari, jangan sampai salah. Dan jangan sekali-kali belajar tentang hal-hal spiritual seperti ini hanya dari YouTube, cerita orang, Mbah Google, dan lain-lain. Jangan loh. Situ harus memflashback pengalaman saya loh. Kamu nanti akan dianggap orang gila di dalam lingkungan diri kamu. Kalau kamu sudah mendapatkan guru yang benar-benar memahami itu, pelajari dan ikutin. Pelajarin aja, pelajari apa yang disampaikan. Sampai kamu menemukan apa yang kamu hadapkan. Belajar, dan belajar. Kalau kamu mau belajar kepada orang yang sering belajar, yang pernah belajar, pernah memahami ilmu gaib, dan dia mengetahui itu, semuanya akan mudah. Tidak akan sulit. Yang kedua apa? Tanamkan keyakinan yang kuat bahwa kamu mampu, bahwa kamu bisa untuk mempelajari ilmu ini. Yang terakhir apa? Yang terakhir, tulislah tujuanmu yang jelas. Ya. Kalau kamu sudah memiliki tujuan untuk mempelajari ilmu ini, punya keyakinan yang kuat, punya guru, selesai. Kalau sedulurku pengen hanya berkomunikasi, pengen ngobrol tentang pengalaman-pengalaman saya yang berhubungan dengan pembelajaran saya sekian puluh tahun yang lalu, monggo. Saya tunggu kedatangannya di Padepokan Lur. Kita bisa ngobrol atau bisa by phone.
atau datangin kegiatan Kumbang Malam setiap malam Jumat Kliwon dan malam Jumat Wage. Kita kumpul, kita ceritakan pengalaman kita, insya Allah semuanya kan mendapatkan manfaat yang akan lebih baik. Mungkin itu yang saya sampaikan Lur, semoga membawa manfaat. Yang jelas harapan saya adalah kita harus siap berubah untuk menuju hal yang lebih baik dengan berbekal kecerdasan spiritual yang selama ini kita pelajari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.